menerapkan gaya hidup minimalis tapi bingung harus memulai dari mana. Apakah kita harus beres-beres rumah dulu, declutter, memanage stres, menghemat uang, ataukah mengurangi kegiatan sehari-hari? Semuanya betul karena minimalis meliputi berbagai aspek kehidupan. Sekedar info saja, para minimalis sering menggunakan istilah declutter. Di video kali ini, kalian juga akan sering mendengar istilah declutter. Kalau kita melakukan declutter di rumah, membuang barang-barang yang sudah tidak perlu ataupun tidak mendatangkan kebahagiaan untuk kita, rumah kita akan terasa jauh lebih lega, lebih bersih, lebih ringkas. Begitu juga dalam pikiran kita. Kalau kita mengurangi kegiatan yang tidak membuat kita bahagia, tidak kita sukai, tentunya kita akan bisa lebih fokus pada kegiatan yang benar-benar kita sukai. Inilah namanya declutter. Di video kali ini saya akan mencoba membantu dengan membuat panduan 30 hari untuk memulai gaya hidup minimalis secara holistik, secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya setelah nonton video ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Di situ sudah saya buatkan panduan lengkapnya yang bisa di-print ataupun disimpan saja di HP. Kalian bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kadang ada kegiatan yang saya tulis dalam sehari, misalnya declutter baju, tapi mungkin baju kalian terlalu banyak. Bisa dilakukan dalam 2-3 hari, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Di sini saya mulai dari hal-hal yang paling berat, menuju ke hal-hal yang lebih ringan, karena biasanya ketika kita mulai untuk melakukan sesuatu, di awal kita akan merasa sangat bersemangat, kemudian di tengah-tengah kita mulai merasa capek, dan di akhir kita akan mulai merasa bosan. Jadi kita langsung saja mulai, stay tune terus. Kita mulai dari kategori yang mungkin paling susah membutuhkan tenaga fisik, yaitu dapur. Hari pertama, declutter kulkas dan freezer. Bersihkan, buang bahan makanan yang sudah kadaluarsa ataupun rusak, ataupun kira-kira kita tidak akan makan lagi. Hari kedua, kita menuju ke lemari bumbu. Bersihkan, buang bumbu yang sudah busuk ataupun kadaluarsa, maupun yang kira-kira tidak akan kita pakai lagi. Hari ketiga, kita sekarang menuju ke rak dapur. Kadang kita masih menyimpan tutup Tupperware padahal kotaknya sudah rusak, dan juga sebaliknya. Kita bisa buang atau daur ulang saja barang-barang seperti ini. Mungkin ada beberapa peralatan yang hanya duduk menunggu debu tapi jarang kita sentuh. Seperti dapat hadiah panci Presto sudah 6 tahun tidak pernah terpakai. Bisa dijual saja atau diberikan kepada saudara yang hobi masak. Selanjutnya kita menuju ke kamar mandi. Hari keempat, bersihkan peralatan mandi yang sudah kadaluarsa, kotor ataupun tidak terpakai. Bersihkan lap dan keset yang sudah kotor. Hari kelima, coba untuk membersihkan kamar mandi dengan menggunakan bahan-bahan alami yang lebih sehat dan murah. Contohnya seperti baking soda dan juga cuka. Kategori berikutnya adalah perlengkapan rumah tangga. Hari keenam, buka semua laci, declutter isinya, rapikan agar mudah menemukan barang yang kita cari. Hari ketujuh, rapikan barang-barang yang ada di atas meja, di dalam lemari pajangan maupun lemari hias. Kadang ada hiasan yang tidak lagi kita sukai, declutter saja. Hanya pajang benda-benda yang kita sukai dan membuat kita bahagia. Hari ke-8, declutter handuk, kain lap, spray, taplak meja ataupun gorden. Yang kondisinya masih bagus, bisa diberikan orang. Yang sudah tua bisa kita potong-potong untuk kita jadikan lap atau keset. Hari ke-9, declutter kotak obat. Periksa stok obat-obatan, gantikan stok yang sudah kadaluarsa dengan obat baru. Hari ke-10, bersihkan kolong tempat tidur, bawah meja ataupun kursi. Tempat-tempat ini jarang kita lihat dan hasilnya debu akan menumpuk di sana. Kadang kita juga menyembunyikan barang yang seharusnya kita buang di situ. Ini adalah kesempatan untuk merapikan tempat ini. Tips untuk men-skip langkah ini, saya lebih suka memilih furniture yang tidak menggunakan kaki. Jadi tidak ada kolong yang perlu dibersihkan. Kita melangkah ke kategori berikutnya, yaitu baju dan kosmetik. Hari ke-11, untuk teman-teman yang mempunyai koleksi baju banyak, kegiatan ini bisa dibagi menjadi beberapa hari. Keluarkan semua baju, pisah menjadi 3 bagian. Iya, tidak, dan mungkin.
Kembalikan baju ia ke lemari, berikan baju tidak kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dan simpan baju mungkin di tempat terpisah selama 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan tidak tersentuh, bisa diberikan ke orang lain. Baju yang tidak layak bisa kita potong-potong untuk kita jadikan lap maupun keset. Hari ke-12, buang kosmetik dan skincare yang sudah kadaluarsa. Kulit kita sangat berharga. Jangan gunakan produk kadaluarsa karena biaya ke dokter bisa-bisa lebih mahal. Hari ke-13, declutter aksesoris yang rusak ataupun tidak terpakai. Misalnya anting-anting yang hanya tinggal sebelah. Kalau tidak emas, kalau masih emas bisa dijual. Kacamata yang sudah tergores ataupun sudah lama tidak terpakai, sabuk, syal, jepit rambut yang sudah rusak, dan lain sebagainya. Kategori berikutnya, kita menuju kepada keuangan. Hari ke-14, cobalah untuk membuat anggaran keuangan selama sebulan dan coba untuk menepatinya. Setelah melakukan ini selama beberapa bulan, kita akan terbiasa. Hari ke-15, tantang diri kita sendiri untuk tidak membelanjakan uang dalam sehari. Pertama bisa melakukannya, kita akan merasa bangga. Lama-kelamaan ini sudah menjadi hal yang biasa. Kalau untuk saya, membelanjakan uang biasanya hanya seminggu 2 kali. 1 hari untuk belanja kebutuhan sehari-hari, mingguan. 1 hari kalau weekend biasanya kami pesan makanan dari luar. Itu saja. Kategori berikutnya adalah gadget dan komputer. Gadget bisa dibilang sebagai rumah virtual kita. Sama seperti rumah di mana kita tinggal, kita juga perlu sesekali untuk declutter, membereskannya. Hari ke-16, hapus aplikasi yang tidak kita gunakan. Buat folder di HP maupun komputer agar lebih rapi. Hari ke-17, galeri. Hapus file foto, audio maupun video yang tidak penting. Di grup WhatsApp biasanya ada banyak sekali anggotanya dan mereka sering mengirimkan berbagai file yang kadang kita lihat pun tidak. Karena file-file ini kadang kita mau menyimpan video sendiri, jadi tidak bisa karena HP kita penuh. File seperti ini bisa dihapus saja. Hari ke-18, sosmed dan email. Hapus email spam yang kita terima untuk membuat email kita lebih rapi, dan unfollow orang-orang yang menimbulkan rasa tidak nyaman kepada kita atau menimbulkan emosi negatif. Hari ke-19, matikan notifikasi yang tidak penting. Riset menunjukkan kalau menerima notifikasi sama mengganggunya dengan menerima telepon maupun SMS ketika kita sedang bekerja. Karena kita jadi tidak fokus. Kategori berikutnya adalah majalah, koran, alat tulis bekas. Hari ke-20, koran, manual, dan majalah bekas bisa diloakkan. Sekarang hampir semuanya bisa ditemukan online, jadi untuk apa menumpuk koran bekas, majalah bekas? Kalaupun online tidak ada, kita bisa pergi ke perpustakaan terdekat. Hari ke-21, declutter buku anak yang tidak terpakai dan juga alat-alat tulis seperti pensil warna, spidol, dan pulpen yang sudah kering dan tidak bisa lagi digunakan. Hari ke-22, declutter kwitansi atau dokumen yang sudah tidak kita perlukan, sementara yang masih perlu bisa kita simpan di dalam map agar lebih rapi dan gampang mencarinya. Kategori terakhir yang saya rasa sangat penting adalah self-improvement, memperbaiki diri kita sendiri. Hari ke-23 adalah multitask versus monotask. Katanya, multitask itu lebih bagus daripada monotask. Artinya orang yang bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, bisa disambi. Tapi sebenarnya tidak juga. Kadang-kadang karena kita terlalu sering terbiasa melakukan multitask, hasilnya tidak optimal. Misalnya, saya tidak bisa mengedit video sambil ngobrol dengan orang. Jadi sebaiknya kita kenali diri kita sendiri, kemudian kita terapkan gaya bekerja mana yang paling sesuai untuk kondisi kita. Dengan begitu hasilnya akan lebih maksimal. Hari ke-24, memasak dalam porsi besar. Saya sudah sering bercerita kalau orang-orang di Hongaria biasanya hanya memasak pada akhir pekan saja. Mereka akan memasak dalam jumlah yang besar sekali dan selama seminggu itu akan dimakan setiap hari. Untuk saya, belum terbiasa menggunakan gaya hidup seperti itu, tapi kita masih bisa belajar dari sana. Cobalah untuk hari ini, teman-teman memasak dalam porsi yang besar,
tapi sebagian dimasukkan ke freezer. Misalnya, memasak kari ayam untuk dimakan dalam sehari atau 2 hari, sisanya kita masukkan freezer, dibagi-bagi dalam porsi sekali makan. Bulan depan ketika kita ingin makan kari ayam lagi, kita tinggal memanaskan yang sudah jadi itu. Lakukan hal yang sama untuk menu lainnya seperti bakso, ayam goreng lengkuas, pepes ikan, sambal goreng kentang, dan lain-lain. Makanan beku tahan berbulan-bulan dan sangat menghemat waktu dikala kita sedang sibuk. Hari ke-25, olahraga minimal 20 menit. Kadang kita terlalu sibuk untuk berolahraga. Tapi sebenarnya ngepel rumah, menyapu halaman, naik sepeda ke pasar pun bisa jadi olahraga. Saya suka nonton TV, tapi saya nontonnya sambil bersepeda atau sambil main hula hoop. Untuk teman-teman yang sering rapat di depan komputer, misalnya webinar dan kita hanya mendengarkan saja tidak perlu ngomong, kita bisa sambil angkat beban. Ini yang sering dilakukan Ayah Matt. Kalau kita sering melakukan hal ini, lama-lama kita akan terbiasa. Hari ke-26, cobalah untuk mempelajari, menganalisa hal-hal apa yang biasanya menyebabkan kita menjadi marah, kecewa, sedih, dan berbagai emosi negatif yang lainnya. Langkah pertama untuk menemukan solusi dari masalah kita adalah dengan mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Oh, ternyata kita merasa sering marah karena capek. Coba dikurangi kesibukannya. Atau kita sering marah karena iri melihat kebahagiaan orang lain di Facebook dan Instagram. Solusinya, jangan lihat Facebook ataupun Instagram. Setelah kita tahu permasalahan, kita bisa mencari solusinya. Hari ke-27, belajar bilang tidak. Kadang kita mengikuti suatu kegiatan bukan karena kita ingin, tapi karena adanya tekanan sosial, takut digunjingkan kalau tidak mengikuti, atau teman baik kita ikut, jadi kita nggak enak kalau kita nggak ikut. Kalau dilakukan secara terus-terusan, ini akan menambah beban pikiran kita. Ada baiknya kadang-kadang kita menolak, bilang tidak. Ketika kalian melakukan hal ini, beban pikiran itu akan terangkat, kita merasa lebih senang, lebih bahagia. Dengan begitu, kalian akan punya waktu lebih untuk melakukan hal-hal yang kalian lebih sukai. Hari ke-28, kebiasaan kita sering memberikan hadiah oleh-oleh kepada orang-orang terdekat. Tapi ketika kita menerima terlalu banyak, kadang kita tidak suka. Jadi kita pikir dulu, apakah barang ini membawa kebahagiaan untuk kita atau hanya duduk saja di sudut meja? Donasikan barang yang tidak membuat kita senang, mungkin akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Hari ke-29 adalah me time. Kita sudah bekerja keras selama 28 hari. Jadi kalian berhak untuk melakukan sesuatu yang membuat kalian senang selama hari ini. Hari yang terakhir, hari ke-30. Setelah mencoba gaya hidup minimalis selama 29 hari, adakah manfaat yang kalian rasakan? Kalau iya, mungkin gaya hidup ini cocok untuk kalian dan bisa dilanjutkan. Kalau tidak, ya kalian bisa berhenti kapan saja karena tidak ada paksaan. Harus hanya punya 10 baju misalnya, harus hanya punya sepasang sepatu, tidak ada aturan seperti itu karena kalian sendiri yang menentukan untuk kebahagiaan kalian. Intinya, kita mengurangi hal-hal yang tidak penting, yang tidak membuat kita senang. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk melihat daftar panduan yang sudah saya buat. Linknya ada di deskripsi video ini di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.